kristologi. Anda salah kalau Anda naik ke sini bertanya tentang hal-hal seperti itu. Bukannya saya nggak mau menjawab, enggak. Bukan. Tapi nanti ada jawaban saya keliru, nanti di framing lagi. Gitu loh. Lagian juga teman-teman kita naik ke sini masuk ke Komal ini untuk nyimak diskusi lintas agama. Bukan Anda naik ke sini kemudian Anda menceritakan tentang keluarga Anda. Maaf ya, teman-teman. Sudah berapa lama kemudian Anda berislam? Sampai harus bertanya, apakah wajib sunat atau tidak sunat? Atau jangan-jangan duluan keluarga Anda jadi mualaf daripada Anda sampai Anda bertanya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat guru-guru kita, tokoh-tokoh besar yang ada di kota Bandung ini. Khususnya sahabat-sahabat kita dari BMC, Persis Bandung, yang telah memberikan ruang kepada kita Apologet Islam Indonesia, dalam hal ini API Jawa Barat, ya, sehingga kegiatan tadi, kegiatan terkait dengan kajian menghalau atau apa istilahnya inti daripada materi tadi, tujuan kegiatan tadi adalah bagaimana memberikan pembekalan terhadap umat terkait bahaya kristenisasi. Ya, tadi alhamdulillah berjalan lancar, antusias pesertanya, cuman kita dibatasi waktunya ke depannya nanti akan kita minta supaya diperpanjang, karena saya yakin sekali yang hadir, yang ratusan manusia ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan kepada kita sebagai narasumber. Kemudian melalui forum ini juga saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada netizen yang hadir dan kemudian tidak sempat ngambil gambar dengan Bang Suma. Tadi itu teman-teman, dari semalam saya sendiri memang sengaja untuk tidak sarapan ya, sampai setelah zuhur belum sarapan, sahabat-sahabat minta foto bersama. Akan tetapi panitia kemudian meminta saya segera untuk berpindah posisi. Saya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena kejadian tadi yang ada ya beberapa teman yang minta foto, kemudian rupa-rupanya nggak sempat sampai, teman-teman mengatakan ada yang sampai nangis karena jauh-jauh datang hanya untuk ngambil gambar bersama Bang Soma, tapi nggak ada sempat. Nah, alhamdulillah saya masih di Bandung, mungkin sampai tanggal 8, 9. Jadi saya buka diri bagi netizen yang ingin silaturahmi, yang ingin berfoto, sekedar foto aja. Saya siap ya, sekedar untuk ngambil gambar. Saya pun pingin berfoto dengan sahabat-sahabat netizen. Bukan cuma netizen yang mau, Bang Subhan juga pingin berfoto dengan antum semuanya. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tadi siang. Tetapi itu adalah wujud bahwa panitia itu sangat cekatan, sangat peduli atas hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi. Kita menghargai itu artinya bahwasanya panitia sangat bertanggung jawab atas apa yang ada di lapangan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sahabat atau rekan yang ingin berfoto dengan kita, saya masih ada di Bandung dan akan keliling di beberapa tempat untuk bersilaturahmi dengan keluarga.
Seperti itu, Kang. Silakan. Ya, siap. Mohon maaf ya buat tadi yang sempat saya lihat sepintas lagi nangis pengen dipoto dengan Gurunda, terus nggak kebagian. Kalau ada kontaknya, silakan DM ke saya ya. Kalau ibu itu lagi dengar, mohon DM ke saya, nanti insya Allah saya akan agendakan dengan ibu ya. Prikitiu, selamat malam Prikitiu. Buka mute-nya Bang. Selamat malam, Bang. Ya, Kristen ya Bang? Ya, Kristen, Bang. Baik, ini tema aja Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Iya, Bang, ada ini pertanyaan saya satu aja, Bang. Saya bertanya, Allah itu apa ada apa nggak ada? Karena dalam Quran Allah nggak pernah mengatakan bahwa dia itu ada. Dan Allah juga nggak pernah berfirman kepada Muhammad. Itu yang saya tahu, Bang. Apa Gurunda bisa memberi jawaban lucu, gitu? Ya, nanti saya juga tanya Bang ya, apakah Yesus itu ada? Karena Yesus tidak pernah mengatakan aku ada kepada Paulus. Dan Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Bukan dikatakan dia tapi ada. Tapi Allah dalam Quran nggak pernah kalau mengatakan bahwa dia itu ada. Innani anallah, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, dia nggak mengatakan dia ada. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai keberadaan dan nggak pernah Tuhan, berfirman kepada Muhammad, Bang. Oh ya, memang kalau secara langsung artinya dia nggak ada. Kalau dia nggak pernah berfirman, artinya dia nggak ada. Oke, Bapak pernah nggak berfirman langsung kepada Yesus? Ada, inilah anakku yang kukasih. Di mana itu? Di mana bapaknya? Inilah anakku yang kukasihi. Iya, di mana bapaknya kalau begitu? Jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Di mana dalilnya? Di mana bapaknya? Allah itu mana ada, bapaknya? ada. Coba tunjukkan mana bapaknya. Jangan lari, Bang. Saya tanya saya kan sudah menjawab. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Terus aku kemudian ada. Aku ada. Mana? Aku ada. Lah, innani anallah, aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Aku ada, mana ada? Illa ana. Ada, Allah itu ada. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa nggak pernah berfirman kepada Muhammad? Lah, yang berfirman kepada Nabi Muhammad itu siapa kalau bukan Allah? Berfirman kepada Nabi Musa itu Allah. Berfirman kepada Nabi Isa itu Allah. Abang jangan kemana-mana dulu. Gini, saudara, permasalahannya jangan itu kemana-mana dulu. Permasalahannya ada di Anda. Anda ingin Allah itu seperti Yesus. Abang jangan ngeles dulu. Abang jangan kemana-mana dulu. Anda ingin tanya. Tuhan itu seperti Tuhan Anda. Di mana kan? dalilnya Allah berfirman kepada Muhammad? Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat 51, tidaklah mungkin manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui tiga perantaraan. Wahyu, kemudian malaikat, kemudian dusta. Kok saya dusta? Kok saya dusta? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Saya tanya dalilnya di mana? Al-Quran Asy-Syura ayat 51 diterangkan bahwa Allah itu tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui perantaraan malaikat. Anda berdusta. Artinya Anda berdusta. Kok berdusta? Anda jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, yahi. Kok berdusta? Kan Al-Quran saya yang mengatakan seperti itu. Al-Quran saya mengatakan seperti itu. Qul nazzalahu ruhul qudus. Anda berbohong, Bang. Anda berdusta. Loh. Al-Quran saya mengatakan seperti itu. Iya, Roh Kudus menyampaikan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad dari Allah dengan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menerima firman dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus membawa wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah berdusta, juga. Bang. Anda Allah bertemu langsung dengan Yesus juga. Anda berbohong. Anda berbohong, Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya Tuhan Anda berani berfirman kepada nabi-nabinya.
Di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Banyak itu. Iya, oke. Coba Anda Aku tunjukkan berkata tuh. kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Di mana Allah mengatakan kepada Muhammad, aku berkata kepadamu Kenapa sesungguhnya. kemudian Anda ingin menyamakan Al-Quran dengan kitab terdahulu? Ketika kemudian dikatakan dalam kitab terdahulu nih, kitabnya orang Yahudi. Anda berbohong dan memutar-mutar perkataan Anda. Astagfirullah. Anda kok diskusinya kayak gitu sih? Anda bersilat lidah. Oh gitu cara berdiskusinya. Iya. Enggak. Kok diskusinya kayak gitu, kayak orang gila. Anda, Nabi Musa menerima wahyu. Apakah Tuhan turun sama dia? Apakah Tuhan turun? Kalau Anda mengatakan Tuhan turun, silakan. Wujudnya seperti apa kalau Anda menginginkan itu? Yesus aja tidak pernah bertemu dengan Bapa. Yesus tidak pernah melihat Bapa. Yesus tidak pernah ketemu Bapa. Itu di mana? Nggak ada itu. Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pernah nggak Bapak turun ke Yesus menyampaikan firman? Nggak ada. Nggak ada Yesus sampai ke bawah menerima dari Bapa, nggak ada. Halo Bang Zuma. Malah Yesus mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa nggak bisa didengar suaranya. Bang Zum. Yohanes 5 nomor 37. Berarti Yohanes 3:16 itu iblis yang ngomong dong. Kan suaranya nggak bisa didengar. Itu kok suara Tuhan bisa didengar? Nah itu benar itu. Nah, berarti iblis. Jadi kalau mau bertanya Bang, kalau mau bertanya itu bertanya dulu, dengarkan jawaban, habis menerima jawaban, yang ditanya apakah mau balik nanya, kan begitu. Jangan kayak orang kesurupan. Tadi saya di Komal Kristen juga begitu. Halo Bang Iya Zuma. halo. Iya halo. Saya pengen bertanya Bang. Ini ada tema, tapi host tidak mau arahkan. Ya. Ini temanya Gimana? ini Bang, Kristen atau Islam yang mati itu karena apa? Itu temanya Bang. Jangan langsung bertanya Bang. Tema lihat Bang. Oh, nggak boleh bertanya selain itu Bang. Ini temanya ini Bang, kita diskusi itu harus satu arah Bang. Harus benar-benar mengedukasi teman-teman. Jangan keluar dari tema Bang. Nanti setelah Oh, ini siap. berlangsung tema ini baru Anda bertanya gitu loh Bang. Tema dulu Bang, perhatikan. Siap. Jadi begini Bang Juma. Kalau orang Islam kan mati itu pasti ada kebangkitan juga, akan kita itu ada di dalam kubur dan di padang mahsyar kan. Iya. Berarti kalau di Kristen gimana itu Bang Juma? Kalau Gimana? mafia ini Islam apa Kristen? Kristen. Saya Islam Bang. Hah? Kristen Saya dia Islam. Kristen. Ngaku Islam tuh? Saya kick ya, Anda saya kick ya, ngaku Islam ya. Saya kick ya. Yang diterima Dia Kristen. Kristen dia. Oh dia Kristen. Kristen. Ngaku Islam. Oh dasar bulus. Dari mana Akang tahu dia Kristen? Dari profilnya Gurunda, dari ininya. Oh. Oke. Ya, ini ada Sirait. Selamat malam, Sirait. Malam abang, Kristen apa Muslim Bang? Kristen bang. Baik, ini temanya ini Bang, kalau mau diskusi Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Oke, kasih saya kesempatan bicara 30 menit gini aja bang. 2 tahun nggak apa-apa, 30 menit, lama amat 30 menit. 30 detik. Oh, 30 detik, silakan. Ngehujat saya Oke, kick ya. Gini bang. Kalau udah bisa saya ngomong, abang perintahkan ya, biar saya bicara 30 detik. Sudah? Ya, silakan Saya bicara 30 detik. Oke bang, begini bang. Kita tidak usah banyak bahas sana bahas sini. Intinya gini Temanya bang. ini Kristen atau Islam mati Iya. karena apa? Bahasa basi ini lagi. Aduh, Kristen. Sabar, sebelum saya ke sana, saya bicara dulu toh. Jadi bagus ini yang Bapak bikin ini kayak komal-komal ini bagus, tapi
alangkah baiknya Bang, kita sama-sama umat beragama saling menghargai. Tapi kenapa umat Anda orang sudah Abang itu orang yang selalu... ke 1000 yang ngomong kayak gitu Bang. Orang ke 1000 kali Bang. Oke. Udah sering kita Kristen, dengar oke, kayak langsung, gitu Bang. Kita nggak butuh Oke, saran, langsung ke kita topik aja, butuh Bang, ya. diskusi Bang. Oke, langsung ke topik aja. Ya, Kristen topik aja langsung. atau Islam mati karena apa? Oh, karena dosa Bang. Iya. Jadi kalau di Islam itu perintahnya mati dalam keadaan selamat. Terus kemudian umat Islam itu karena memang sudah sampai usianya, maka mereka mati. Dan di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bahwa kematian dalam Islam itu harus dalam keadaan muslim. Seperti itu adanya. Muslim itu ya selamat. Nah, sedangkan di dalam agama saudara, seperti yang Anda sampaikan barusan, orang Kristen itu mati karena dosa. Nah, sekarang kalau mati karena dosa itu kemana perginya nanti? Surga atau ke neraka? Bagi yang mengimaninya masuk surga Bang. Tapi matinya mati karena dosa. Begini Bang, kita Kristen ini kan Bang, Ya. kita ini hidup di sini sudah dimateraikan dengan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Kita sudah diampuni Bang, kira-kira begitu Bang. Tapi faktanya matinya Kristen itu karena dosa. Kalau diampuni, Iya, kenapa mati karena dosa kalau sudah diampuni? Jadi gini Bang, kalau Abang mengartikan mati karena dosa, mengartikannya secara sempit, cara pemikirannya nggak nyambung kita Bang. Iya, Anda yang bentrokan dengan dalil. Anda mengatakan dosa Kristen sudah ditebus. Berarti Gini kan, Bang, berarti kan sudah tak ada dosa. Begini Bang, sebelum ke dalil-dalil Bang, gak usah bahas-bahas dalil dulu. Sekarang kita lihat dulu yang ini di Indonesia ini. Kenapa di Indonesia? Bagaimana apa yang terjadi? Kenapa lagi di Indonesia? Agama Kristen itu dilarang beribadah. Itu Aduh, bagaimana itu Bang? Itu penipuan. Itu program untuk mencanangkan bagaimana bisa menghembuskan isu bahwa orang Kristen itu selalu terintimidasi, selalu tertekan, selalu hidup dalam mencekam. Itu fakta, hanya ilusi. Sedangkan realnya orang Kristen itu justru bebas seenak perutnya di negara ini. Bahkan untuk sekedar menggunakan kemudian Bibelnya yang dari Yunani itu saja, mereka menggunakan istilah-istilah Islam tanpa ada yang kemudian bisa berusaha untuk melarangnya dan menghentikannya. Kalian itu selalu merasa korban, padahal kalian itu pelaku yang tidak punya malu. Itulah kalian. Gantian Bang. Ya gantian, kan tadi Anda berarti saya lagi, kan begitu. Oke, masuk Bang. Itu udah saya dengar tadi. Di sekitar Abang atau di sekitar yang Abang tahu lah di medsos atau berita-berita, betul tidak agama Kristen itu memang sengaja dihembuskan oleh media-media. Memang itu program kalian. Program bagaimana kemudian umat Islam itu ya diberitakan sesuai yang Anda inginkan. Buruk, Islam itu buruk, Islam itu jahat. Itu propaganda yang kalian lakukan sengaja. Tapi fakta di lapangan yang merusak itu kalian. Bang. Yang merusak itu kalian Bang. yang merusak. Sebaliknya,
orang Kristiani itu, so, mau di daerah Sumatera, mau di Papua, mau di daerah mayoritas Kristen, musola itu di setiap rumah makan ada, di setiap loket-loket bus ada musola, tapi nggak pernah kita larang. Itu bagaimana itu Bang? Jawab dulu. Ya, Bang. kenapa anda kemudian harus melarang sementara kami penduduknya lebih banyak daripada kalian? Kalian mau bikin juga gereja di setiap rumah makan gitu? Siapa yang mau ibadah di situ? Kucing, ayam, tikus. Sementara jumlah kalian itu cuma berapa orang? Ada aja orang ini. Memang kalau di gereja berarti sekarang karena tanya dulu. jumlah, Bang, ya? Sekarang gini, memang di gereja kamu itu sudah membludak jemaat? Membludak sampai kalian harus bikin gereja lagi? Setahu saya di gereja itu cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa harus Maksudku banyak begini, gereja kalau tidak ada yang ibadah di situ? Cuma 2 orang udah bisa bikin kujawab, Bang. gereja. Setiap rumah mau bikin gereja gitu. Siapa yang mau ibadah? Aneh-aneh aja. Udah bisa kujawab Bang? Silakan. Udah bisa kujawab Bang? Silakan. Gini Bang, kalau ini saya bilang bukan abang nggak cerdas, bukan saya cerdas gitu. Di setiap perusahaan, pabrik-pabrik itu Bang ada musola. dikasih musola untuk Iya, karena di Muslim. situ mayoritas Padahal itu- Islam. Masa mau bikin gereja dulu. yang Kristen cuma 2 orang? Aneh. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Padahal Bang perusahaan itu Bang punya orang Cina. Iya, Punya saya orang tahu. Cina. Saya tahu. Saya ngerti. Apa masalahnya? Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya punya wisata. Karyawan saya kemudian ada Kristen 2. Saya harus bikinkan gereja begitu. Enak aja kau minta fasilitas. Gereja orang Kristen itu kan ibadahnya cuma hari Minggu. Pulang sana rumahmu, ke gerejamu, jangan di kantor. Kantor itu Senin sampai Jumat. Santer-santernya Bang. Sabtu. Lo mau dibikinkan gereja juga di tempat kerja. Nenekmu kiper. Gerejamu Bang itu Juma. nanti di hari libur. Untuk Bang apa Juma. kau bikin gereja banyak? Aneh. Pola pikir abang itu tentang gereja itu jangan sempit. Jangan Gereja itu sempit. Jangan sempit. Bisa di rumah kita. Ya silakan kalau begitu Anda paham berarti. Terus kenapa kamu menuntut Bisa. mau diperlakukan sama seperti umat mayoritas? Maksud lu apa? Maksud saya Bang, begini Bang, kita nggak usah marah-marah dulu. Ya saya nggak marah, Kita cuman kamu itu konyol. Materi yang kau bawa itu Bukan konyol, konyol, Bang. konyol. Bukan, Bang. Ini ada tema tapi larinya Ini. entah kemana-mana. Intinya kami tahu bahwa kalian ingin citra Islam itu rusak melalui media sosial. Setiap ada kejadian, wah dipiralkan. Setiap ada kejadian, dipiralkan dan seterusnya. Itu kan yang kalian Bang mau. Juma. Saudara, Bang Juma. kalau kami juga mau melakukan hal yang sama licik seperti kalian, setiap hari kami akan kemudian memposting makanan-makanan kalian. Tikus, kucing, yang kalian bakar di pasar itu ular, biawak, kadal. Supaya orang tidak ada yang mau murtad. Kami pertontonkan itu. Tapi untuk apa? Beda dengan kalian. Sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Tujuannya Bang Juma. untuk kristenisasi gitu loh. Bang Juma, sudah berapa provinsi abang jalani Bang? Alhamdulillah saya sudah banyak provinsi. Kenapa emang? Abang udah pernah ke Papua? Ke Papua belum? Abang sudah pernah ke daerah mayoritas Kristen? Ini lu mau diskusi apa mau ngajak kuliner? Udah pernah bang? Dengar dulu Bang. Jadi Bang, banyak-banyak Bang jalan-jalan ke daerah mayoritas Kristen. Kita Saya menghargai sudah umat sering. Muslim, Bang. Saya ke Toraja, saya ke Danau Toba, saya kemana-mana. Udah, nggak usah kau ajarin saya. Di mana Oke, basis terus? kalian ada di situ binatang semua bisa dimakan, diperjualbelikan. Oke, terus tanggapan abang tentang Kristen yang di mayoritas penduduk Kristen, bagaimana kami sama agama Muslim Bang? Menghargai kan Bang? Lah kalian ini kalian hidup di mayoritas umat Islam, kalian kenapa rupanya? Hah? Itulah Kristen itu Bang, menghargai Bang. Mayoritas menghargai. Tidak ada Jadi, itu. abang- Dengarkan saya, manusia kuceluk, dengarkan saya. Kalau kau menghargai umat mayoritas di Nusantara ini,
Kau jangan menyebut kitabmu, jangan kau sebut kitab itu dengan Alkitab. Jangan kau sebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah. Kalau kau menghargai kami. Hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab sucimu. Kalau kau menghargai kami. Kau itu sok cantik, sok paten. Karena memang mental penjajah. Mengambil punya orang, lalu diklaim punya sendiri. Itu mental penjajah tuh. Aneh kau ini. Memangnya kau mau diapakan? Orang Yahudi saja yang kau ambil kitabnya. Kau di sana diludahin di Yahudi sana. Datang kau di sini, sudahlah kemudian penjajah itu seagama dengan kamu, perampas kemudian manusia di dunia ini, di Indonesia ini adalah seagamamu. Sekarang kamu sok paten gitu. Apa sih maunya? Sudah hidup dengan damai, tentram. Maksud saya udah bisa bicara, Bang. Kau mau ngomong udah turunkan aja orang gila ini. Kau di bawah aja. Suci apapun iman, Bang. Enggak ada cerita nenekmu kiper. Biar bagaimanapun kau biar mengatakan dirimu bagaimana agamamu itu berasal dari orang yang menjajah Nusantara ini. Titik. Yang sok cakep kau di sini. Mau ngajak kuliner dia. 350 tahun Nusantara ini diteror, dijajah oleh orang-orang yang seagama denganmu. Jangan kau sok cantik. Gak bisa kau menutupi kisah itu, sejarah itu. Sekarang kamu sok paten ketika kemudian penjajah yang beragama dengan kamu itu berhasil diusir. Sekarang kamu sok suci, nenekmu kiper. Ya, ini ada Anastasia sama Lexi. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Dari Kristen, Bang Lexi. Iya, saya Kristen, Bang. Ya, terus Anastasia, Muslim apa Kristen? Ya, nggak ada suara. Bang Lexi, ini temanya ini malam ini. Kristen atau Islam mati karena apa? Ini temanya ya, jangan keluar dari tema. Ya, kalau emang mati ya di tangan Yang Maha Kuasa, Abang. Kristen itu mati karena dosa. Emang dosa gimana sampai bisa mati? Ya tanya dalil agak kitabnya saudara kan. Di Roma 8:10 itu. Ya, Jika Kristus ada di dalam kamu, kadang maka Abang bicara Roma berapa langsung dibuka ditunjukin. Karena Roma kadang juga Abang tunjuk bilang ayatnya juga salah. Roma 8 nomor 10. Coba dibuktikan mana. Tunjukinlah. Silakan Anda baca. Ngapain saya baca, Bang? Saya nggak pegang Alkitab di sini. Oh ya sudah, kalau begitu kamu ke gereja, kau colok pantatnya pendeta. Kau tusuk-tusuk pantatnya, habis itu kau cium. Mana ada bisa gitu, nggak ada. Iya bisa aja, kenapa tidak? Ngapain kau naik ke sini? Saya pula yang harus bacakan, saya tunjukkan pula kau. Matamu suwe. Kau ke neraka, kalau kau nggak mau belajar Bibelmu, siap-siap aja ke neraka. Ya, Anastasia, Muslim apa Kristen? Sama kitabnya sendiri kok jijik nggak mau baca. Kalau ke gereja aja, colok pantat pendeta itu. Kan aku open cam bukain data barusan sambil bantu, kok nggak bisa ya? Oh bisa Ustadz, sok saya gedein. Saya undang. Intinya di kitab Anda dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Itu kitab. Kami umat Islam tidak mau mati karena dosa. Kami mau mati karena ajal. Karena kami mau mati karena sudah mau harus pindah ke alam yang lain. Mati dalam keadaan selamat. Itu kami. Tapi kalau pindah di agamamu, mati karena dosa. Kami nggak mau.
Jadi umat Islam dimanapun berada, jangan mau mati karena dosa. Jangan. Mati karena ridha Allah. Mati karena sudah berada dalam posisi muslim. Illa wa antum muslimun. Ya. Mati karena selamat. Nah, itu Islam. Silakan yang lain. Ya, Anastasia. Buka mute-nya, Anastasia. Naik kok nggak ngomong, Bang. Dari tadi minta naik 3 kali. Ayo, Bang. Buka mute-nya, Bang. Memang oten dia. Sepertinya. Ngorok dia. Enggak, Bang Kores yang ngorok gitu. Oh, di belakang. Kecapean, Bang Kores. Ya, Ustadz mau buka data apa, Ustadz? Udah tadi saya bantu tampilkan data Gurunda itu Roma 8 nomor 10. Oh iya. Udah tadi aku udah open cam. Belum kelihatan ya? Kelihatan sih. Oke, itu aja. Jadi kalau mereka sudah tahu mereka tidak akan mungkin menang dari segi data ya kan ya. Sedangkan mereka harus menggiring manusia nih ke neraka. Karena penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ketika mereka tidak sanggup lagi menyesatkan menggunakan data-data dalam kitab mereka, maka mereka menyiapkan wadah berupa kesenangan, hura-hura, hiburan. Nah, makanya mereka rencana membuat tempat wisata yang konon religius kata mereka. Nanti di situ kamu tidak bisa aku murtadkan dengan data-data Bible. Tapi saya akan memurtadkan kamu dengan memberikan sajian-sajian kenikmatan dunia. Makanya kita harus hati-hati nih. Umat Islam harus menjaga anak-anak kita. Mereka memberikan fasilitas yang menjauhkan kemudian umat Islam itu dari Islamnya. Mereka menyediakan kenikmatan-kenikmatan untuk menjauhkan Islam dari Quran. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Mereka kebuka lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan itu justru adalah tempat yang sifatnya mengajak kepada kekristenan atau mengajak kepada pemurtadan. Iya, seperti yang mereka akan lakukan di Solo. Itu hati-hati tuh. Tuh teman-teman. Mereka tidak bisa lagi membantah kita dengan dalil. Karena musuh mereka adalah dalil mereka. Maka mereka menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk umat Islam itu jauh dari Islamnya. Karena kalau mau berdiskusi seperti ini, mereka sudah kalah lebih dulu. Kayak tadi tuh si Jerry. Nggak bisa, itulah gambaran sebenarnya. Maka mereka lebih cenderung kepada bagaimana anak-anak Islam ini dimurtadkan, dijauhkan dari Islam dengan cara menyediakan tempat-tempat maksiat. Tuh. Kita harus hati-hati. Umat Islam harus hati-hati. Umat Islam harus memperkuat akidah. Karena musuh ini lihai. Musuh itu pintar sekali. Musuh itu sangat pintar. Ya, 0%. Selamat malam. 0%. Namanya kok angka semua. 0%. 4,439. Kabur. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Buat teman-teman Muslim jangan dulu minta naik ya. Ini kebanyakan ini, banyak banget. Mohon ya buat teman-teman Muslim dibatalin dulu minta naiknya. Biar kita diskusi dulu, biar Gurunda diskusi dulu teman-teman ya.
Ya. Kok seperti itu dinaikin lagi? Aduh, ini Guru Unda kok nggak bisa jawab pertanyaan saya sih? Iya, saya nggak bisa jawab pertanyaanmu. Saya boleh bertanya? Aneh. Bertanya tapi ngomong terus. Lucu. Dia menginginkan Tuhan kita itu sama seperti Tuhannya. Kan lucu. Tolak ukur yang ada di dalam agamanya, dia mau pakai. Dia menyamakan dengan tolak ukur yang ada di agama kita. Memang kami akui Tuhanmu itu manusia, makhluk roh, datang ke dunia, jadi manusia, dibunuh manusia. Jangan kau mau samakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Sampai kamu harus mendudukkan Tuhan itu harus sesuai dengan Tuhanmu. Jangan. Lucu kau itu. Tuhan kami itu bukan makhluk. Jadi seperti di agama Anda, seorang bapak bertemu dengan seorang anak, ngobrol dia. Tidak begitu konsep di agama kami. Jangan kau samakan di konsep agamamu. Tuhanmu memang makhluk, kita akui itu. Kamu menang dari sisi itu, kau bisa menunjukkan Tuhanmu, kau bisa melihat Tuhanmu. Andaikan dia datang sekarang, kau bisa ngopi bareng di warkop dengan Tuhanmu. Bisa jalan-jalan, bisa naik motor dengan Tuhanmu. Kami akui itu. Tapi jangan standar itu kau mau pakai di kami. Karena Tuhan kami bukan makhluk. Gitu loh. Andaikan Tuhanmu hidup di zaman sekarang, dia juga main HP, main TikTok. Gitu. Liburan juga di kota Bandung kalau udah capek dia. Jangan disamakan, Tuhan kita beda. Tuhan kami itu bukan makhluk, sementara Tuhan kamu itu makhluk. Jadi pertanyaanmu, pertanyaan apa itu? Tuhan itu nggak ada. Ya karena kau nggak pernah lihat matamu itu nggak bisa lihat Tuhan. Halo, silakan. Ya, izin menyapa dulu Guru Unda. Ini Mr. John. Silakan. Halo, dari Kristen. Mr. John. Oke, tidak monitor sepertinya. Giovanni, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Alhamdulillah Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bergabung ya mendengarkan Bang. Oke, siap. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga dimudahkan setiap urusannya. Saya rasa tadi dia itu bertanya yang tidak membutuhkan jawaban, Guru Unda. Iya, bertanya memang. tapi tidak membutuhkan jawaban. Iya. Bahkan Makanya pertanyaannya pun itu cacat. Mengatakan Allah tidak ada, di sisi lain Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalil sudah disebutkan, dia tidak peduli dalil apa yang disampaikan. Karena dia tidak butuh itu. Nah, itulah Oten yang putus asa. Bravo. Makanya kata Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Tuh. Benar itu, benar itu. Oh iya. Karena mereka juga tidak menerima perkataan-perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini Mr. John monitor nggak ini? Oh, kayaknya dia tidak monitor. Nanti kalau monitor request lagi ya Pak ya. Biar tidak ada yang bilang berhala di atas. Oke. Si Prikitiu request lagi Guru Unda. Naikin apa gimana ini? Suruh open cam. Kalau naik suruh open cam. Oh iya. Kalau enggak turunin. Oke. Ayo Prikitiu. Open cam, nggak apa-apa nanti saya temenin juga tuh guru kami sudah open cam. Nah, biar kau benar-benar niatnya mau diskusi. Saya mau diskusi tapi Zuma nggak bisa jawab pertanyaan saya. Waduh. Ya, buka dulu Muter-muter aja kameranya. dia bersilat lidah.
bersilat lidah, omong kosong, bohong, apa itu? Daripada kau bersilat pantat, nggak jelas dari tadi omongan. Saya nanya nggak bisa dijawab, lalu muter-muter bersilat lidah. Penuh Nggak dengan mau kembali dusta, ke tema, omong nggak mau kosong. diskusi nggak sama guru kami? Itu garuk-garuk kepala dia tuh, artinya dia memang goblok itu. Nggak bisa jawab Waduh. pertanyaan saya. Dia Kalau tuh saya mengisyaratkan goblok, saya jadi Orang yang Kristen goblok dong. Yesus kok, kenapa Bang cuma yang dibilang? Yang goblok kan Yesus. Oh, coba saya- jawab kalau memang bisa, kamu pintar, coba jawab. Memang yang goblok itu Yesus. Kalau Coba saya jawab, goblok, coba saya jawab, jadi coba Siapa Kristen. nggak goblok itu namanya? Islam itu Loh. harus memuliakan Yesus. Islam yang benar itu harus memuliakan Yesus. Anda berbohong Tapi dengan menurut kitab Bible memang goblok dia, musim buah aja nggak ngerti. Memang goblok dia. kan Yesus ada di Apa ada apa? Kalau musim buah aja nggak ngerti, kalau bukan goblok apa namanya? Tolol. Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara Jason. Ini satu lagi Bang, saya ketemu Bang. Mau tanya ini Bang. Al-Baqarah ayat 5. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mm-mm. Nah, kenapa kami tidak kasih beruntung Bang? Kenapa harus dipilih-pilih orang Bang? Ya karena Anda tidak beriman. Coba Anda beriman. Harus iman dulu Bang ya. Ya dong. Orang tidak beriman itu ya ke neraka. Matinya pun mati karena dosa kan. Kan mereka nggak beriman. Orang beriman itu kada aflahal mukminun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang beriman. Anda tidak beruntung. Kan Anda tidak beriman. Itu tadi pertanyaan saudara Kristen yang tadi barusan yang penghujat itu. Dia maunya Tuhan itu terlihat. Itu bukan iman namanya. Kalau terlihat itu bukan iman, itu percaya, yakin. Yang disebut iman itu tidak terlihat tapi meyakini hal itu ada. Itu baru iman namanya. Seperti yang dari malam Bang yang abang bilang ya. Iya. Seperti itu, Bang. Iya Bang. Itu aja Bang, saya izin di bawah. Turunkan Bang, di bawah aja Bang. Mendengarkan. Terima kasih Baik. Abang penjelasannya. Siap. Oke, Seran. Ya Bang, salam Abang. Ya, dari Kristen. Ya, Oke, baik. Kembali ke tema, ada yang mau disampaikan? Silakan diskusi sama Abang, guru kami. tadi saya mendengar bilangnya katanya itu orang Kristen tidak beriman, lantas lebih apa? Imannya abang mereka itu lebih kuat karena tidak terlihat namun percaya, ya kan? Ya, kata iman itu sendiri hanya ada di Al-Quran, Bang. Dalam kitab Anda itu nggak ada. Tapi begini Bang. Nanti di Indonesia baru ikut-ikutan pakai kata iman. Iya, tapi begini Bang. Percuma kita punya iman, tapi kalau kita tidak punya juru selamat, Abang, begitu. Di Kristen juru selamatnya siapa? Ada, kita juru selamatnya itu ada. Bahkan ada 3, Bang. Siapa itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Coba Anda tunjukkan di mana Bapak sebagai juru selamat kepada orang yang makan babi. Semua itu sudah tercatat, Abang. Bahkan sebelum... Ya, silakan tunjukkan dalilnya. Justru Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan Bapa akan datang membakar dengan api semua pemakan babi. Gimana Anda mau Ya, selamat? abang tahu tidak? Abang tahu tidak? Api yang disebut itu dia tidak membakar dia. Bahkan disentuh dengan tisu pun tidak terbakar, Abang. Itu enggak. Api ilahi itu. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya jelas membakar habis sehingga mereka kemudian tersiksa. Itu jelas tuh. Kemudian Yesus datang mengusir orang-orang Kristen. Matius 7 21 sampai 23. Lalu mana juru selamatnya Kristen mana? Mana Berarti abang membacanya itu cuma sepintas saja. Ya sekarang tidak Anda semuanya tunjukkan. itu.
tunjukkan kepada saya juru selamat Kristen itu yang mana, di mana dalilnya. Masalahnya saya mau memperjelasnya kepada Bang Zuma, tapi sayangnya yang Bang Zuma percaya itu orang yang sudah meninggal dan belum Nah, dia sekarang, belum hidup kembali. Sekarang juru selamat Anda siapa? Itu dulu. Ya semua orang sudah tahu Abang kalau Ya Yesus siapa? Kristus itu Mana? juru selamat. Kasih dalil di mana Yesus kemudian menjadi juru selamat untuk non Yahudi. Silakan. Saya tunggu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus kami itu juru selamat. Bukan Andanya, Yesusnya yang saya tanya. Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah juru selamat untuk non Yahudi? Silakan. Ada? Begini Abang. Kita membahas soal agama, tapi orang yang kita bahas itu dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah masuk akal. Itu seperti begini, kencing unta diminum lah, kencing setan tumbuh jadi tembakau lah, kencing di telinga orang yang tidak bangun subuh untuk melakukan apa itu namanya itu dalam agama Islam. Jadi tidak masuk akal, khayalan itu Abang, khayalan. Kalau Tuhan dibunuh manusia masuk akal. Dikit lagi. Jadi agama yang benar itu kalau kitab sucinya ada cerita pesta makan tai gitu. Seperti tertulis dalam Dua Raja-Raja itu. Bercerita soal begitu, lantas bagaimana ada, dengan hadis-hadis di dalam Dua Raja-Raja, kau baca Dua Raja-Raja 18:27 itu. Ada pesta makan tai itu. Salah. Kalau itu bukan punya Yesus kami. Kalau itu kitab lama itu. Itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama, bukan punya Yesus kami. Perjanjian lama itu budayanya Israel. Itu perjanjian lama itu. Oh, itu bukan Yesus ya? Berarti yang berfirman di perjanjian lama itu bukan Yesus. Tidak. Bukan. Yesus kami itu di perjanjian baru. Berarti Tuhan baru. Oleh dia punya rasul-rasul 12 rasul. Tuhannya baru lahir. Yang abang kutip itu di perjanjian lama itu. Iya, itu yang di perjanjian lama itu yang berfirman bukan Yesus. Bukan Yesus yang berfirman di situ, bukan? Bukan. Artinya Yesus itu lahir di abad pertama. Jadi perjanjian lama itu yang turun itu dulu kayak ke si Musa turun Taurat. Si Yahya Jabur kan gitu setelah. Jadi bukan Yesus yang berfirman di situ, bukan? Allah Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus, itu Allah itu. Iya. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu Tuhan pernah membuat agama, itulah kebodohanmu. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus ya? Mana pernah Tuhan membuat agama? Yang membuat agama itu manusia. Berarti yang di Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Saja itu dibuat oleh manusia. Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Katanya Tuhan pernah membuat agama. Kapan pernah Tuhan membuat agama? Itulah kebodohan. Nggak mau dengar dia. Mengomong sendiri dia. Padahal di komal kita. Mental penjajah gitu. Agama yang dibawa penjajah itu gitu. Bukan mental penjajah. Sekarang yang di Yohanes 1 nomor 3 di situ siapa? Dengar dulu. Kalian kan tidak percaya dengan kitab kami karena kitab kami itu sudah dipalsukan. Tapi kalau berdebat kan rujukannya pakai kitab kami. Itu kan namanya sengklek kalian itu. Untuk menampar muka kamu. Itu untuk menampar muka kamu. Ketika kau mengatakan Yesus itu bukan yang berfirman di dalam kitab Taurat atau yang berfirman dalam kitab perjanjian lama. Tetapi ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 1 nomor 3 itu adalah Yesus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Itu siapa itu? Yesus atau bukan? Coba ini siapa ini namanya ini? Coba kau buka Yohanes 1 nomor 3. Itu Yesus atau bukan? Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi untuk memenangkan kita di perkara. Tapi nggak kita percaya itu saksi. Itu namanya kan bodoh namanya itu. Kalian juga gitu. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Kalian cacat logika. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa di situ? Itu udah dirubah menurut kalian. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Itu imanmu. Yang kutanya kamu. Seharusnya pembandingnya pakai kitabmu, jangan pakai kitab kami. Itulah kebodohan kan kalian. Itu imanmu kan? Makanya saya bertanya. Pembandingnya harus kitabmu, jangan pakai kitab kami. Karena itu kemudian jadi saya itu kitabmu yang saya tanya, kitabmu. Itulah kebodohan logikamu. Logikamu sengklek.
Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi Ini untuk loh Bang, ketika kita pakai Tapi yang kita Bible untuk percaya itu menghadapi saksi, Anda, itu kan itu kebetulan. ibaratnya buang sampah pada tempatnya Bang. Kalau saya pakai Bible untuk menghadapi Anda, itu ibarat buang sampah pada tempatnya, ngerti? Gini Bang, kalau ada uang palsu Udah harus ada turun, kau pembanding nggak bisa diskusi kau, turunin aja Hos. Kau yang bodoh. Udah turun. Kalau ada uang palsu harus ada uang Al-Quran yang asli, kita pun yang palsu. Itu aja, sederhana. Kau Bisa tadi aja. mengatakan Kita jumpa lagi. Kau buka lah. Oke. Ya. Tadi Anda tanyakan tadi Yohanes 1:3. Itu Ya, siapa? satu-satu ya, yang Kristen ya. Dengan benar dan jelas. Roy, diam dulu Roy. Ini Gordon dulu. Diam satu-satu biar nggak ada paduan suara di sini ya. Kami yang Muslim menyimak. Kau buka lah, kau Silakan. terangkanlah. Kalau memang kau tahu. Saya kan bertanya, Wahyu Diam dulu, apa? Roy. Diam dulu, Yohanes Roy. 1. Ini kalau nggak ini nggak usah naik, dia nyimak aja lah. Tuh. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Itu siapa? Silakan. Itu Tadi pertanyaan katakan, saya. Pada mulanya dari firman bersama darah dan firman itu. Ini kan merujuk pada firman Yohanes 1:3. Di segala sesuatu ciptakan dia dari dia segala sesuatu yang ada. Dia itu siapa? Ya firman itu adalah Bapa sendiri. Bukan Yesus. Bukan, kan di sana kan belum Yesus. Oh, Baru nanti berarti Yohanes 1:14 baru dia firman menjadi manusia. berarti Yesus ini adalah hal yang baru kan? Ya iya, yang datang dari firman. Berarti dia ciptaan kan? Ada kasih menjadi. Ya, berarti dia ciptaan kan? Ya iya, Yesus ciptaan. Bagus. Mantap. Bagaimana saudara Roy? Anda sudah mendengarkan saudara kalian mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Roy? Jadi Anda sudah dengar Yesus itu ciptaan. Jadi benarlah pengakuan kami umat Islam bahwa Kristen ini adalah penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Ya iya. Dari mana caranya kita menyembah Allah Bapa tanpa Allah Bapa memberikan cara untuk mengenal Dia? Ya dengan caranya Bapa sendiri, akalnya Bapa sendiri, logosnya. Buka kameranya Jor. Mengenal Dia bagaimana caranya? Tidak mungkin kita menyembah Allah Bapa tanpa ada tujuannya. Maksudnya? Ya, sekarang ini contohnya surah 14. Sembahlah aku. Oke, caranya menyembah Allah Bapa gimana cuma? Caranya itu dengan Allah itu gimana? Caranya Sembah aku pasti ada yang mengajarkan kan? Nabi Muhammad mengajarkan cara menyembah. Begini loh cara menyembahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasalah kalian sebagaimana kalian melihat aku puasa. Zakatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku zakat. Berarti ada wakilnya yang diutus kemudian untuk mengajarkan cara menyembah, cara beribadah. Sama seperti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Maka Yesus sebagai jalan, ya harus diikuti. Jalan itu menunjukkan kiri apa kanan, naik atau turun. Itu ya betul. Jangan pula jalan yang disembah. Karena dia jalan ini hanyalah metode. Itu hanya cara menyembah. Yesus ajarkan. Cara menyembahnya seperti apa? Yesus mengajarkan. Pertanyaanku gini, di surah At-Toha 14 mengatakan, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Aku ini kan minta disembah. Iya. Siapa Allah? Allah. Di saat kita menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa dengar caranya gimana? Kan Nabi Muhammad sudah menunjukkan caranya menyembah gini. Nabi Muhammad apa? Di surah berapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita harus mengikuti Nabi Muhammad, cara beribadahnya seperti apa, caranya sujud, caranya puasa dan seterusnya itu sudah diajarkan. Iya, menyembah Allah itu cara kata Nabi Muhammad seperti apa? Kemana ya itu. Kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan, makanya umat Islam melakukan prosesi ibadah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kami lakukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus itu turun kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kemudian beribadah kepada Tuhan. Caranya Yesus sudah tunjukkan. Sama seperti kami, puasa, sujud, sholat. Dan kemudian Yesus juga sunat. Kemudian Yesus mengajarkan muridnya untuk bersyahadat, berikrar, mengenal Tuhan satu dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Sedangkan Kristen beda. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Oke.
Coba bacakan, coba dulu. Dibacakan dulu di surah An-Naml 91. Coba. Katakan di sana ya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah itu kan. Oke. Di situ menyembah Tuhan negeri Mekah. Sekarang tanya, betul. di saat Allah mau mengatakan sembahlah aku, cara menyembahnya gimana? Ya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya, menyembah mana? Bagaimana Nabi Muhammad beribadah kepada Tuhan negeri Mekah? Ya begitulah kami beribadah. Berarti kita menyembah siapa? Menyembah Tuhannya negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar. Yes, pasti. Di mana datanya? Di mana? Di mana tertulis Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar? Di mana? Jelas sekali Al-Quran mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri manapun, dialah Tuhan satu-satunya. Tuhan negeri Mekah artinya bahwasanya orang-orang yang ada di Mekah itu adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu maksudnya ayat itu. Baik, kita buktikan. Silakan. Menurut Bang Juma ya, menurut Quran, yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Iya, menurut Quran, tunjukkan. Kalau menurut Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang benar, tunjukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mekah itu termasuk alam enggak? Termasuk semesta ini enggak di Mekah itu? Pastikan ada tertulis. Enggak, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Apakah kota Mekah itu termasuk bagian alam semesta? Di mana? Tuhan negeri Mekah apakah Mekah itu alam semesta? Pertanyaan saya, apakah Mekah itu? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Mekah itu bagian daripada alam semesta? Iya, bagian dari Oke, bagus. Sekarang saya balik tanya. Alam semesta itu Tunggu. Sekarang saya balik nanya. Apakah Tuhan Israel itu juga Tuhannya negeri Mekah? Ya, ada nggak dikatakan di situ? Di dalam Quran mana nggak dikatakan? Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Israel itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Tidak ada dikatakan. Oh, berarti terbatas Tuhan Israel itu. Makanya saya tanya sama Bang Juma, menurut Quran, Tuhan yang benar itu menurut pertanyaan saya sudah sangat jelas. Dan Anda sudah mengatakan, dengar. Anda mengatakan Tuhan Israel bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhanmu itu, Tuhan Israel itu, Tuhan lokal. Baik, ya. Kita ini aja ya. Berarti Anda menyalahkan Allah Anda. Saya mengatakan, dengarkan saya. Saya mengatakan Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kenapa dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena orang-orang yang ada pada zaman itu memiliki dewa-dewa. Dewa-dewanya itu berkabilah-kabilah. Tuhan negeri Mekah itu artinya Tuhan alam semesta. Menandakan bahwa orang-orang yang ada di Mekah sampai hari ini itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan bagi negeri Israel, Palestina, Malaysia, Indonesia, Jepang, Amerika? Ya, kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Nah, sekarang pertanyaan saya balik samamu. Apakah Tuhan Israel itu Tuhan negeri Mekah? Anda mengatakan bukan. Berarti Tuhannya Israel itu Tuhan lokal. Karena bukan Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Palestina, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri bla bla bla. Alam semesta Tuhan kami itu. Sedangkan ternyata Tuhanmu itu Tuhan terbatas. Cuman Israel doang. Ini aja. Cuma kita buktikan. Oke. Jadi menurut Anda sekarang, menurut kajian Anda, menurut Quran, ya, Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya bangsa Israel menurut Quran? Tuhan negeri Mekah itu Rabbus samawati wal ard. Iya, menurut Quran Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel yang benar menurut Quran? Menurut Al-Quran
Tuhan yang benar itu ada Rabbus samawati wal ard. Sulit. Jadi Sulit Tuhan yang Anda mana itu? pahami. Sulit Anda pahami. Pertanyaan cuma dua pilihannya, Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan semesta alam. Israel itu juga semesta alam. Israel dalam arti kata keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Palestina itu alam semesta. Rabbus samawati wal ard, termasuk Israel Palestina. Sedangkan Anda sendiri tadi mengakui Tuhan Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhan yang Anda anut ini adalah Tuhan lokal. Baik. Anda beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Saya beriman kepada Tuhan pencipta langit dan di situ adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya beriman. Itulah Allah negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah. Oke. Ada nggak datanya kalau Musa pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Perintahnya jelas. Al-Quran surat Taha ayat 14. Di dalam kitab terdahulu ada nggak pernah Musa mengatakan Tuhannya itu Tuhan dari Allah dari negeri Mekah? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Nabi Musa itu menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan yang mematikan. Kitab Kejadian jelas menerangkan seperti itu. Kitab Ulangan juga menerangkan seperti itu. Ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti berbicara mengenai Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus Kristus? Oke. Kok oke? Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Sang Elohim. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Kita tidak berbicara mengenai firman. Kita berbicara tentang Tuhan kan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya. Kalau kita mau bicara Tuhan, ya kita sepakat dulu Tuhan itu apa? Apakah yang disembah oleh Bani Israel, taruhlah Nabi Musa? Apakah yang disembah oleh Nabi Musa anaknya Maria? Jawab. Orang Israel menyembah Elohim. Tidak menyembah anaknya Maria? Tidak, karena anak Maria belum ada. Oh, berarti orang Kristen menyembah anak Maria? Iya. Berarti Tuhannya beda? Tuhan itu apa? Makanya kita bicara Tuhan. Berarti Tuhannya beda? Iya, Tuhan itu apa cuma? Tuhannya beda berarti? Ya. Tuhan itu apa? Tuhannya beda berarti? Ya. Kalau merujuk pada firman Tuhannya beda berarti Tuhan yang disembah Nabi Musa dengan Tuhan yang disembah Kristen sama atau beda? Oke, kalau merujuk pada ilahan sama, keilahan. Tapi dari mana Anda mengatakan sama? Di mana? Hei. Di mana Anda bisa menunjukkan data Musa menyembah anak Maria di mana? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan sama? Tuhan itu apa? Kok lari ke situ? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan, tapi tadi ada Tuhan negeri Mekah. Anda bahas Tuhan negeri Mekah. Giliran seperti ini Tuhan itu apa? Jadi Anda bertanya tadi tentang Tuhan negeri Mekah itu apa? Kan? Di Keluaran 20 itu dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Bukan aku dikatakan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah sekarang apakah itu anak Maria? Hah? Jangan ada Allah lain katanya. Bukan Tuhan lain. Apakah itu anak Maria? Bukan anak Maria. Berarti jangan nyembah anak Maria. Jadi, oke, di saat kita menyembah itu menyembah siapa? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah itu anak Maria? Allah itu bukanlah manusia, bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia dan anak manusia, betul? Iya. Berarti kenapa kamu menyembah itu? Ya, karena melalui Yesus saya bisa mengenal Allah Bapa yang benar. Yohanes 17 kenapa kamu menyembah yang bukan Tuhan gitu loh? Dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan lalu mengenal Yesus yang kau tuh. Jadi Yesus dikenal sebagai apa? Itu yang tidak bisa dilihat. Yesus Kristus. Yesus itu dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup kekal? Ya, sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya menuhankan dia karena saya hidup kekal itu, hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yesus diutus. Ya. Yesus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Menurut Yesus dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya. Yesus diutus, ya.
Saya tidak tanya Makanya saya itu. yang beriman kepada Yesus, Saya mengenalkan tidak kepada tanya Yesus, itu. Yang saya menyebut dia tanya, Tuhan. yang saya tanya, untuk hidup kekal menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan? Ada. Di mana? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengeruniakan. Itu bukan ucapan Yesus, Tidak binasa, Lul. pilihan keberolihan. Itu Jadi bukan kita harus ucapan percaya Yesus, kepada Lul. sebagai Juru Selamat. Lul. Hei, itu bukan ucapan Yesus yang saya tanya. Hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dia sebagai Tuhan atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan? Ya, oke. Yohanes 25 ayat 26. Baca. Ya, Anda yang baca. Ya. Apakah di Akulah situ kebangkitan dan hidup, siapa percaya kepada aku, hidup kekal? Yang saya tanya hidup kekal. Tadi ku kasih tadi Yohanes 3:16 tadi. Hidup kekal, hidup kekal. Supaya Hidup kekal. orang percaya kepada dia, Hidup binatang dan kekal keberolihan itu, kekal. hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Mengenal engkau satu-satu Allah yang benar, katakan, dan mengenal engkau Yesus Kristus yang kau utus. Apa lagi? Nah, Yesus mau dikenal sebagai apa? Oke, Yesus diutus. Sebagai apa di situ? Supaya orang mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai pengutus? Oke, sebagai utusan. Kenapa? Lanjut. Nah, sekarang kalau hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa Anda sembah? Ya, kenapa rupanya? Sekarang aku tanya. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Tuhan, cara menyembah Allah yang tidak pernah kelihatan, tidak bisa dengar, caranya gimana? Aku tanya lu, kau. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Allah yang tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa Anda dikatakan, dengar. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, terus kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, kan mustahil Anda menyembah dia karena dia hanya utusan. Utusan kok disembah? Kan gitu. Tapi ternyata sakit dulu. Tapi ternyata terbukti Anda menyembah utusan ini. Dengan kata lain, Anda tidak mengenal Yesus. Sama dengan Anda tidak memperoleh hidup kekal. Oke, cara menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, bagaimana caranya? Kata Yesus, ikutilah aku, contohi dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka sujud. Kalau aku puasa, mereka puasa. Kalau aku sunat, aku sunat. Itu jelas tuh. Di mana datanya? Yohanes 10